Hari ini Intan mau membahas subculture unik di Tiongkok. Ciri khas dari subculture ini yang paling menonjol adalah gaya rambutnya yang tinggi-tinggi dan warna-warni. Yang kedua dari penampilannya, busananya metal abis. Yuk tak kasih tahu dandanan mereka. Subculture ini namanya Shahmat. Ironiknya guys, ini adalah budaya yang dibenci dan dimaki-maki oleh orang Tiongkok sana. Kok bisa ya? Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Juga ada kabar gembira buat teman-teman karena banyak yang tanya, "Cek Intan, kaosnya beli di mana? Kaosnya beli di mana?" Sekarang kaos yang Intan pakai itu sudah available di Shopee sama Tokopedia. Tersedia berbagai macam warna dan berbagai macam ukuran. Untuk bahan nggak usah khawatir guys, bahannya pakai katun combat jadi nyaman banget untuk dipakai. Sebentar lagi sudah close PO loh guys, ayo cepetan buruan order. Karena setelah close PO akan ada muncul toko lain. Dan kalau teman-teman suka sama Kuan Yu ini, untuk open PO kaos kayak gini lagi itu bakal lama banget. Jadi buruan order sekarang. Okay, let's start! Shahmat berasal dari bahasa Inggris yaitu smart. Jadi smart kalau dieja pakai ejaannya Tiongkok jadinya Shahmat. Kayak satu, kalau dieja pakai ejaan Indonesia kan jadinya one itu. Ya begitulah, Shahmat itu kayak gitu. Shahmat pernah menjadi subculture yang paling populer di kalangan masyarakat kelas bawah, di kalangan buruh migran, buruh pabrik di Tiongkok Selatan. Gimana sih ceritanya sampai ada budaya Shahmat? Berawal dari tahun 2006, ada seorang pemuda yang bernama Liu Fuxing. Liu Fuxing ini tinggal di kota kecil yang bernama Dongguan. Dongguan itu salah satu kota di Tiongkok Selatan. Dongguan itu pusat pabriknya Tiongkok. Jadi di satu kota itu pabriknya banyak banget. Karena di satu kota itu banyak banget pabrik, otomatis buruh pabriknya juga banyak banget. Karena satu pabrik itu bisa mempekerjakan ribuan buruh pabrik. Dan banyak banget buruh pabrik yang mayoritas adalah buruh imigran bekerja di Dongguan itu. Pada saat itu belum banyak orang punya internet. Bahkan Liu Fuxing bilang mungkin dia adalah satu-satunya orang di kota itu yang punya internet. Karena Liu Fuxing itu punya internet, makanya dia tahu Visual Kei dan Miyavi dari Jepang. Dandanannya Visual Kei dan Miyavi itu kayak gini guys. Setelah melihat dandanan mereka, jiwa artnya Liu Fuxing ini menggelora. Dia langsung bilang, aku kepengen punya rambut kayak gitu, aku kepengen dandan kayak gitu. Mulailah Liu Fuxing itu bereksperimen dengan rambutnya. Wis pokoknya cari bahan yang murah-murah dulu. Setelah dia menghairstyle rambutnya, dia jalan-jalan keluar dengan rambut yang karyanya dia itu. Banyak orang yang mandeng dia itu dengan sinis banget. Ini makhluk dari mana? Dandanannya kok kayak gini? Saat Liu Fuxing itu dilihat orang-orang dengan dandanannya seperti itu, Liu Fuxing itu merasa bangga. Dia merasa berhasil. Sudah menarik perhatiannya orang-orang. Kemudian Liu Fuxing ini foto selfie dan ngepost foto selfie-nya itu di Qixun. Qixun itu salah satu sosmednya Tiongkok ya guys ya. Pakai rambut yang merah menyala dan menjulang tinggi. Ada orang yang komen, "Weh, kamu kok keren banget." Liu Fuxing terus-terusan ngepost share foto dengan rambutnya yang dia hairstyle seperti rok-rokan kayak gitu. Dengan caption Shahmat. Sehingga Liu Fuxing pun mendapatkan banyak pengikut.
Liu Fuxing juga mendorong pengikut-pengikutnya untuk melakukan hal yang sama, menghairstyle rambutnya dan mengepos di Qisun. Sehingga pengikut Shamat itu semakin banyak, dan pengikut Shamat ini adalah mayoritas buruh, ya namanya buruh ya guys ya. Buruh itu kan orang yang tidak diperhatikan, dia kepingin dong mendapat perhatian, makanya dia dandan kayak gitu. Juga bekerja sebagai buruh pabrik itu pekerjaan yang membosankan, nggak ada orang senang bekerja di menjadi buruh pabrik, itu nggak ada. Buruh pabrik di kota Tongquan ini juga kekurangan hiburannya tuh minim banget, adapun hiburan itu sudah di luar budget mereka. Shamat itu adalah hiburan tersendiri bagi mereka. Mereka biasanya bergaya Shamat itu saat pabrik libur, yaitu hari raya, Sabtu, dan Minggu. Menurut film dokumenter I Am Smart, buruh pabrik yang bekerja di Tongquan itu kebanyakan adalah anak-anak yang nasibnya nggak bagus, lahir dari keluarga miskin, tamat SMA juga jarang, di pabrik juga sering dieksploitasi, kerja lebih dari jam kerja. 12岁我就出来，刚刚14岁、12岁吧，14岁、15岁、14岁、13岁、 16岁的。 16岁是在 Komunitas Shamat ini terus berkembang mulai dari tahun 2009 sampai 2013 dan mencapai puncaknya saat jumlahnya sudah 200.000, berawal dari situs kecil. 就是09年到13年左右，就是20万人呢，20万人也不少，就是这样的状态。 Shamat mulai dikenal masyarakat kota. Nah, begitu masyarakat kota tahu tentang subculture Shamat itu, mulailah cercaan, hinaan, makian, mulai dibilang norak, kampungan, bahkan jogetnya dibilang aneh. Pokoknya yang pedes-pedes itu menghujani mereka semua. 我觉得他们土到爆。按照我的想法就是神经。 Ada salah satu subculture yaitu Xiao Jingxing. Xiao Jingxing ini kebalikannya Shamat. Xiao Jingxing ini komunitasnya anak-anak menengah ke atas. Mereka itu dandanannya simple, elegan, dan foto-fotonya itu biasanya foto-foto traveling. Itu dibanding-bandingin sama Shamat. Sampai yang paling kejam, media yang bernama South Review itu bilang Shamat nggak akan pernah bisa mencapai levelnya Xiao Jingxing. Tidak peduli seberapa banyak ginjal yang mereka jual. Karena mendapat begitu banyak tekanan, lama-lama Shamat itu mulai menghilang. Hal ini disayangkan oleh pemilik salon Tongquan yang bernama Liu Lantan. Bukan karena omsetnya berkurang, ya iya sih omsetnya berkurang, tapi lebih menyayangkan karena Liu Lantan merasa Shamat ini adalah kegiatan positif. Biasanya loh mereka itu hiburannya itu uang sakunya buat minum-minum, rokok, judi. Dan karena Shamat ini mereka itu menyisihkan uangnya untuk bergaya dengan rambut mereka. Dia merasa itu hal yang positif. 名字刘朗天，然后来自河南。那时候人最多的时候，最疯狂的时候，比如说他们可以不吃饭，比如说还剩10块钱，他们可以不吃饭，不抽烟，但他们要吹杀马特。 Ya memang itu geng masyarakat kelas bawah, tapi Shamat itu tidak pernah melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat. Shamat itu dia cuma dandan doang. Dia tidak pernah kebut-kebutan, tidak pernah melakukan tindakan kriminal, malah dapat stigma yang negatif. Masyarakat awam yang nggak ngerti tentang Shamat, tapi ngerti negatif-negatifnya Shamat, nggak tahu apa-apa juga langsung menjauhi orang-orang yang berdandan Shamat seperti itu. Itu tadi cerita awal dan akhirnya Shamat. Shamat apakah sudah benar-benar menghilang? Ya enggak juga, cuman sekarang memang susah banget untuk ditemui. Eman ya guys ya, soalnya menurut Intan tuh ya Shamat itu bisa dilestarikan loh. Seperti Shinjukunya di Jepang. Shinjukunya di Jepang kan gitu, tiap Sabtu Minggu itu ada remaja-remaja yang dandan aneh-aneh. Nggak ada tujuannya sih, supaya ya mereka seneng aja. Tapi itu bisa attract pengunjung, bisa attract turis. Kan lumayan nambah devisa negara, ya kan? Apalagi ini kan komunitas positif, bukannya didukung malah dimaki.
Kalau kayak kelakuannya anak-anak Surabaya yang meniru fashion show di Citayam kemarin tuh, ini Intan bilang yang Surabaya ya guys ya. Intan belum ngerti yang di Jakarta, Intan belum ngepoin, cuman Intan tahu itu viral, nggak tahu detailnya. Cuman kalau yang di Surabaya kemarin, yang di Jalan Tunjungan itu mengganggu banget. Masa lampu penyeberangan dipencet terus, mana Jalan Tunjungan itu padat banget sehingga terjadi kemacetan. Kalau mau fashion show kayak gitu, kenapa nggak di taman kota? Di Surabaya, taman kota itu ada banyak, bagus-bagus, juga gratis. Kok ya untung polisi Surabayanya itu top abis, langsung komunitas itu dibubarkan. I love you Pak Polisi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Samat, subculture yang hampir hilang di Tiongkok. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.